Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi hari ini kita akan coba lanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan dengan masalah takwa. Di dalam kitabnya Musannif mengemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Wa min zalika al-wa'du bil jannati. Qala Allah Ta'ala tilka al-jannatu allati nurisa min ibadina man kana taqiyan. Jadi berkaitan dengan masalah takwa ini, pengarang kitab menukil dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu min amrihi yusra, Allah akan jadikan untuknya daripada urusannya yusra, kemudahan. Jadi Allah itu akan memudahkan segala urusan orang-orang yang bertakwa. Nah, ini adalah salah satu keutamaan. Allah akan memudahkan urusan orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, bahwa akan dihapuskan daripadanya kesalahannya. Wa yu'jim lahu ajron, dan akan dibesarkan baginya pahalanya. Jadi pahalanya diperbesar ya. Itulah keutamaan atau keuntungan daripada orang-orang yang bertakwa. Wa min zalika, dan daripada yang demikian itu, al-wa'du bil jannati, janji dengan surga. Jadi orang-orang yang bertakwa, Allah telah janjikan kepada mereka surga. Allah telah janjikan kepada mereka surga. Al-wa'du bil jannati. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah yang maha tinggi, tilka al-jannatu, itulah adalah surga, itu adalah surga, allati nurisa min ibadina. Jadi surga itu kami wariskan daripada hamba-hamba kami. Man kana taqiyan, yang mana hamba-hambanya Allah yang takwa. Tilka jannatu allati nurisa min ibadina man kana taqiyan. Jadi pewaris daripada surga itu adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, masalul jannati allati u'idal muttaquna
wa uzlifatil jannatu lil muttaqin inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Dan Allah Ta'ala berfirman, masalul jannah, permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, wa uzlifatil jannatu, dan didekatkan surga, lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga yang penuh dengan kenikmatan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin wa nahrin fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadirin. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga dan sungai, fi maq'adi sidqin, di dalam tempat yang disenangi, di dalam tempat yang disukai. Jadi orang-orang yang bertakwa itu merasa senang di dalam surga. Fi maq'adi sidqi, di dalam tempat yang disenangi, inda malikin muqtadirin, di sisi yang pemilik surga, raja, yaitu Allah maksudnya, muqtadirin, yang berkuasa. Jadi sekali lagi bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga, sungai, di mana tempat itu sangat menyenangkan di sisi Allah yang Maha berkuasa. Wa min zalika, dan di antara dan daripada yang demikian itu ada al-karamatu fid dunya wal akhirah, dan diantara kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah al-karamah, yakni kemuliaan. Al-karamah fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemuliaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, baik di dunia maupun di akhirat. Qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Faja'alal karamata indahu bittaqwa la bil ansabi wala bil amwali wala bisyai'in akhara. Inna akramakum, sesungguhnya semulia-mulia daripada kalian, yang paling mulia daripada kalian di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Ini kalau kita lihat dari penggalan ayat ini bahwa kemuliaan itu bertingkat-tingkat. Ketakwaan juga begitu. Semakin orang
itu semakin tinggi takwanya, maka kemuliaannya yang didapatkannya pun semakin tinggi. Karena apa? Ada kata-kata inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan ini menjadi motivasi kita untuk mendapatkan kemuliaan yang paling tinggi, sehingga kita selalu harus meningkatkan ketakwaan dan demi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memperoleh kemuliaan yang paling tinggi. Faja'alal karomata indahu bittaqwa, maka Allah menjadikan kemuliaan itu, maka Allah telah menjadikan karomah itu di sisinya bittaqwa, dengan orang-orang yang bertakwa. La bil ansabi, bukan dengan sebab keturunan. Jadi ketakwaan itu, derajat atau karomah itu bukan karena keturunan, ya, bukan karena keturunan. Kemuliaan atau karomah di sisi Allah bukan disebabkan karena keturunan. Wala bil amwali, dan juga bukan disebabkan karena harta benda. Wala bisyai'in akhara, dan juga bukan disebabkan karena perkara-perkara yang lain. Jadi sekali lagi, ketakwaan atau karomah di sisi Allah atau kemuliaan di sisi Allah itu disebabkan karena takwa. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu, dan berapa banyak Allah telah menjanjikan dan Rasul telah menjanjikan, Rasulullah telah menjanjikan Allah takwa, atas takwa, min khairatin wa sya'adatin wa darajatin wa hasanatin wa solahin wa falahin wa ghannaimin wa arbahin yatulu zikruha wa yata'azzaru hasruha. Jadi saking banyaknya, wa kam wa'adallahu, dan berapa banyak Allah telah menjanjikan dan Rasulnya telah menjanjikan. Artinya banyak banget, banyak sekali janji Allah dan janji Rasul. Wa kam wa'adallahu, dan berapa banyak Allah telah berjanji dan Rasul telah berjanji kepada orang bertakwa, untuk orang yang bertakwa. Min khairatin, daripada kebaikan. Wa sa'adatin, dan kebahagiaan. Wa darajatin, dan derajat. Wa hasanatin, dan kebagusan. Wasalahin, dan kemaslahatan. Wa falahin, dan kemenangan. Wa ghanaimin, dan keuntungan. Banyak sekali Allah telah menjanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, banyak sekali, baik itu berupa kebaikan, kebahagiaan, derajat yang tinggi, ya, kemaslahatan, kemenangan, dan keuntungan. Wa arbahin yatulu zikruha, dan keuntungan, laba, keuntungan yang begitu panjang, ya. Zikruha, penyebutannya. Wa yata'azzaru hasruha, dan sulit untuk menghitungnya karena saking banyaknya. Karena saking banyaknya Allah telah menjanjikan dan Rasulullah telah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa tentang masalah kebaikan. Saking banyaknya, sehingga si pengarang kitab mengemukakan yatulu zikruha,
wa yata'azzaru hasruha. Pembicaranya yang panjang tuh, penjelasannya panjang, dan juga sulit menghitung tentang apa yang Allah janjikan dan Rasulullah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi inilah bahasan kita berkaitan dengan masalah takwa. Dan takwa ini harus diraih, harus dikejar. Ya. Insya Allah dengan ketakwaan yang kita miliki, maka kita akan mendapatkan kemuliaan baik itu di dunia maupun di akhirat, dan juga kebaikan-kebaikan yang lain, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.